Halo Ecotourism Bali, kembali lagi dengan saya Francisca Situmorang dalam edisi Eco Warrior Ecotourism Bali di edisi bulan November. Hari ini kita sudah berada di kantor Bali Sustainable Seafood di Jalan Bypass Ngurah nomor 626B, Denpasar. Dan saat ini kita senang sekali sudah bersama langsung dengan founder Bali Sustainable Seafood atau BSS, yaitu Kak Hema Sitorus. Halo, selamat pagi Kak Hema. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat luar biasa. Terima kasih atas kesempatannya kita bisa berkunjung ke kantor BSS yang sangat luar biasa dan mengetahui lebih lanjut lagi mengenai bisnis ini yang berkelanjutan. Baik, untuk mengawali diskusi kita hari ini, saya penasaran nih Kak. Boleh cerita dikit nggak mengenai Bali Sustainable Seafood? Jadi awalnya kita berdiri itu di tahun 2017, tadi sebenarnya official 2017, tapi saatnya kita berpikir untuk membangun bisnis ini di 2016. Tujuannya adalah untuk pengen mengenalkan dan mempromosi tentang sustainable product di dalam dunia perikanan, karena agak masih jarang di lokal bisnis. Kemudian itu cikal bakalnya kita mulai start Bali Sustainable Seafood, kita mau provide high quality product yang mana mempunyai konsep keberlanjutan yang biasanya ini produk-produk ini diekspor untuk lokal jarang. Jadi kita mau mempromosikan untuk lokal kemudian Indonesia. Oke, menarik sekali perikanan dan keberlanjutan. Saya penasaran kenapa kakak berfokus pada perikanan yang berkelanjutan? Karena sangat penting dengan kita dengan kita memakan ikan yang baik, resources kita secara otomatis ikut melindungi ke laut kita, ekosistem laut kita, kemudian populasi ikan yang untuk kedepannya. Oke, diawali tahun 2017, sampai sebenarnya dari 2016 sudah di Indonesia. Starting officialnya di 2017. Tapi ini sudah berkembang banget ya, di dalam 7 tahun, sudah punya kantor sendiri, pabrik sendiri, dan bisnisnya kayaknya sudah sangat mendominasi di Bali untuk sebagai supplier ikan yang berkelanjutan. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Oke, selanjutnya Kak, apa sih praktik keberlanjutan yang diterapkan di BSS ini? Praktik yang diterapkan di BSS itu satu, kita harus memastikan prosesnya benar, bahwa cara tangkapnya dengan baik, sesuai dengan persyaratan dari ukuran yang baik, kapal yang baik, kemudian tidak merusak lingkungan pada saat mereka pergi memancing. Kemudian setelah ditangkap yang baik, kita juga memastikan bahwa kualitas ikan tersebut adalah bagus untuk dikonsumsi oleh manusia, yang dimana kita bilang food safety. Wow, sampai ke ukuran ikannya, cara tangkapnya, dan kapal ini pun itu diperhatikan ya Kak? Sepenting itu ya? Untuk menghindari overfishing ya? Oh wow, karena stok ikan juga bisa berkurang ya? Ya, karena beberapa di perairan Indonesia sebenarnya ada banyak yang area overfishing. Oh iya, di Bali sendiri gimana? Di Bali sendiri untuk kakap itu masih oke di sebelah. Tapi ada satu spesies seperti kita bilang kelisti itu udah agak overfishing. Kalau dari data yang kita lihat, yang saya pernah baca. Oke. Dan apa sih tujuan kakak? Tadi udah sempat di-mention, tapi untuk lebih dielaborasi, apa tujuan dari bisnis ini? Tujuan dari bisnis ini selain saya menjadi entrepreneur, saya juga ingin memberikan social impact kepada local community. Itu sih. Jadi tidak hanya kita lihat dari bisnis side, tapi ada sosial yang kita distribusikan ke walaupun di lingkungan maupun di lokal community ya. Contohnya komunitas-komunitas nelayan yang ada di Indonesia. Berarti memperhatikan komunitas nelayannya juga. Tidak hanya menjual produk yang berkualitas. Berarti ada dua aspek, konsumen dan produsen juga diperhatikan. Wow, menarik sekali. Ada kita juga fokus dengan pengelolaan sampah yang baik. Oh, pokoknya saya lihat tadi ada spanduknya, Roadmap Zero. We are going to zero waste concept. Boleh diceritakan sedikit nggak? Jadi begini, kalau ikan merupakan saya bilang kontribusi plastiknya cukup banyak ya untuk food safety, consideran food safety. Jadi untuk memanage sampah kita dengan baik, kita berkolaborasi dengan beberapa organisasi yang mana mereka fokus untuk reuse, recycling kayak seperti itu. Jadi plastik-plastik yang kita gunakan dalam proses produksi itu kita distribusikan kepada seperti Bali Recycle, di mana mereka akan collect itu plastik, kemudian mereka akan recycle dengan partner-partnernya mereka. Even styrofoam. Kita menggunakan styrofoam misalnya dari pengirim dari daerah ke sini. Seperti itu. Wah, poin menarik sekali nih Kak Hema. Ketika kita mau menerapkan
keberlanjutan itu, tapi kita masih ada tantangannya itu sampah untuk packaging ikan. Dan gimana pandangan kakak mengenai hal ini? Dari sisi saya untuk mengelola sampah, contohnya dari packagingnya kita, plastik, kami berusaha setiap plastik yang kami pakai itu kami distribusikan kepada partner kita yang mana mereka juga mempunyai recycling proses. Jadi kita berkolaborasi dengan kayak seperti Bali Waste Cycle ataupun Octopus untuk mengelola sampah kita. Nah, hanya masalah plastik aja, mereka juga mengelola styrofoam yang mereka bisa gunakan kembali. Juga sampah-sampah organik kita akan kita kerja dengan Magifa supaya mereka mengelola organik sampah kita. Jadi kita mau menuju zero waste concept gitu, karena plastik styrofoam itu kayak carbon footprint ya. Iya benar. Wow, ternyata sangat kompleks sekali ya Kak, dan ini sangat detail banget dari Sustainable Seafood ini. Bali Sustainable Seafood, sampahnya tidak hanya langsung dibuang ke landfill, tapi diolah, bagaimana styrofoam itu bisa digunakan kembali dengan partner. Sampah organiknya pun dipertimbangkan untuk diolah lagi. Ya tidak ada, kalau gitu zero waste ya kan? Ya, hampir menuju situ. Itu diberikan apresiasi juga sih. Keren sekali. Nah, untuk ini tadi ada beberapa disampaikan bahwa juga memperhatikan kelompok nelayannya, membantu komunitas. Boleh diceritakan nggak program apa aja yang dilakukan untuk itu? Program yang kita sudah pernah jalanin untuk kelompok nelayan, kita di 2019 kita pernah bagi-bagi buku di area Sulawesi sama Maluku. Kemudian kita pembagian GPS juga, di mana GPS itu membantu si nelayan untuk pergi mancing. Jadi ketika mereka dapat tempat pancingan banyak ikan, mereka bisa kembali ke spot yang sama. Terus buku itu lebih ke anak-anak sih. Jadi anak-anaknya nelayan kita mau mereka punya hobi suka membaca. Karena saya rasa dengan membaca kita bisa dapat lebih banyak pengetahuan dan semakin pintar untuk mengurangi juga bermain dengan gadget. Alright, Ya. Menarik, oke. Dan kemudian juga kita ada kontribusi beberapa byproduct kita, produk-produk ikan kita ke panti asuhan yang mana mereka ada bayi-bayi yang nggak bisa orang tuanya punya masalah di perekonomian, jadi kita bantu untuk makanan. Dan ini akan berlanjut lagi kembali CSR kita, ada banyak proyek karena sempat berhenti pada saat COVID. Untuk saat ini masih berjalan terus lebih ke panti asuhan, tapi nanti kita akan kembalikan lagi dengan buku atau mungkin lifeguard check-out untuk nelayan pada saat mereka pergi memancing, karena itu sangat baik buat mereka untuk safety work gitu. Wow, semakin digali informasinya semakin detail dan semakin kompleks sepertinya. Pusing nggak Kak dengan ini semuanya? Enggak. Enggak ya. Udah passionate ya. Mungkin untuk mengimplementasikan di groundnya aja mungkin, tapi kalau untuk ini enggak, pusing, asik-asik aja sih. Ini saya juga belajar hal baru bahwa keberlanjutan itu ternyata bukan cuma di proses bisnisnya, tapi harus memperhatikan partner kita yang lainnya. Sampai ke Sulawesi dan Maluku nih, kenapa? Ini kan Bali Sustainable Seafood, kenapa ada hubungannya dengan Sulawesi dan Maluku, Kak? Untuk tuna emang kita khususnya di daerah sana, karena mereka beberapa nelayannya sudah banyak yang saya bilang teredukasi dengan baik ya. Mereka juga sudah ada beberapa kelompok-kelompok sudah ikut dengan beberapa komunitas seperti pernah ngikuti MSC ataupun FFV semacam kayak begitu. Terus emang di Bali belum ada tuna yang seperti yang kita mau. Jadi kalau handline lebih banyak nelayan-nelayannya di area Maluku sama yang untuk handline tuna sama Sulawesi. Betul, Bali itu adalah base-nya kita. Ya, seafood is a product sustainable, maksudnya berlanjutan. Untuk Bali sendiri sosisnya kita itu lebih banyak di kakap sama kerak ataupun ikan lokal yang lainnya. Terus gurita itu kita banyak juga dari Bali. Tuna emang dari khususnya dari Sulawesi sama Maluku. Buat tapi diolahnya di Bali gitu ya, dengan diolah ada yang sudah di sana, rata-rata di sana kemudian dikirim ke Bali. Di Bali ya. Dan berbentuk loin dia. Berarti sana ada pabrik juga di sana ya, Kak? Kita ada Inces sama beberapa ya di sana. Berarti tadi tunanya dari Kepulauan Maluku dan Sulawesi nih ya, Kak. Di Bali kakap dan gurita. Kakap, kerapu dan gurita. Dan ikan lokal yang lainnya seperti makarel atau dengan tenggiri. Ya. Nah, produk unggulan di BSS ini sendiri apa, Kak? Tuna. Tuna. Ya, tuna, ada kakap, ada kerapu. Ini Kak, ada satu mitos yang bilang
Sustainability itu mahal. Ya. Bagaimana pandangan Kak Herman nih? Ya, banyak bilang gitu, sustainable itu mahal. Saya bilang, ya. Satu, karena kita ada beberapa hal yang kita lakukan selain namanya mencari sesuatu yang baik, kita juga membuat pendataan yang mana itu kita bayar lebih. Masalah dari staffing, kita akan lebih banyak hiring, bukan kayak seperti yang lainnya cuma ambil ikan and then it's distribute. Kemudian kita memprovide banyak beberapa data yang mana kita report ke rekan kita, partner kita NGO, kita kasih data seperti kakap-kapu itu tangkapnya dari mana, itu kita juga infokan ke mereka. Jadi ada effort yang lebih dilakukan dalam menjalankan ini. Makanya emang kalau dibilang mahal, ya sedikit lebih mahal, sebenarnya tidak mahal-mahal, hanya sedikit lebih mahal. Gitu. Karena kualitas juga kita akan jamin. Iya, Gitu. berarti data tadi pun digunakan untuk bahan riset juga pasti ya untuk mintanya. Oh berarti berkontribusi juga untuk Ya, jadi itu akan jadi bahan assessment buat partnering kita ya, vendor yang kita NGO dalam namanya menganalisa setiap saya bilang ya stok ikan di beberapa area perairan, di mana beberapa distributor yang bekerja sama dengan mereka, kalau mereka bisa memberikan data, dan mereka dengan collecting data dari Indonesia kan di situ bisa dilihat apakah perairan ini masih banyak spesies tersebut atau tidak. Jadi di situ mereka buat assessment. Menarik, aku menyinggung sedikit data nih Kak. Dari 2017 sampai 2023, gimana sih kondisi perikanan di Indonesia? Sebenarnya kondisi perikanan Indonesia cukup baik ya. Ada yang beberapa yang sudah mulai emang menurun untuk saya bilang stop ya. Makanya sekarang juga pemerintah banyak melakukan seminar-seminar kolaborasi juga dengan NGO melihat tentang kelautan Indonesia. Makanya pemerintah sekarang juga sudah mulai membuat saya bilang ya permen tentang kuota di perikanan, dan juga berjalan juga tentang program ikan terukur gitu ya, dari pihak pemerintah. Kuota dari ikan terukur. Nah, dari aspek bisnis kan sebenarnya kan kita pengen banyak yang didapat, banyak yang dijual, banyak untung. Dengan adanya keputusan menteri atau peraturan tadi, bagaimana posisinya Bali SS menyikapinya? Untuk BSS sendiri sebenarnya tidak terlalu berdampak besar, tapi untuk ekspor mungkin bisa berdampak. Jadi saya tidak bisa kasih komen kalau dari sisi ekspor, tapi dari sisi lokal kita tidak terlalu terpengaruh signifikan. Tapi saya bilang itu ada baiknya, karena ini kan juga kita mikirkan perekonomian ke depan. Kalau misalnya kita ambil, terus ke depannya nanti bagaimana? Nah, tadi kan harganya nih Kak, kembali kita ke harga. Kan jauh lebih mahal sedikit. Bagaimana respon pasarnya? Dan sebenarnya target pasar utamanya BSS siapa? Awal itu kita targetnya itu hotel, restoran, karena saya pikir mereka adalah media yang sangat baik dalam menyampaikan tentang sustainable fish ya. Jadi saya bisa berkolaborasi dengan kita mengedukasi setiap customer-nya kita maupun customer mereka. Jadi terkadang ketika mereka buat di dalam menu mereka hasil asal ikannya itu adalah sangat menolong kita. Gitu. Tapi sekarang ternyata end customer yang kayak customer retail kita atau home delivery itu juga jadi jadi pasar kita sekarang. Jadi berarti udah mulai aware juga. Udah mulai banyak sih. Banyak ya. Walaupun mungkin hotel sama restoran lebih banyak ya, tapi sekarang yang end customers itu sudah mulai, bahkan kita dari Surabaya loh. Surabaya kontak kita. Kadang-kadang ikan Jakarta. Padahal awalnya fokusnya Bali. Tapi sudah mulai skala, dalam 7 tahun cukup melejit ya ini, dan menunjukkan bahwa keberlanjutan isu itu pun sudah semakin dipedulikan oleh banyak orang. Benar. Kita juga baru di-invite kemarin untuk mengisi acara pemerintahan KP di Surabaya yang mana dihadiri Ibu Iriana Jokowi untuk mempromosikan sustainable. Apresiasi ya untuk itu. Karena kita sendiri pun perikanan itu kayak aku kayak enggak gitu, asal memakan ikan doang, ternyata prosesnya panjang banget dan sangat kompleks ya. Dan bagaimana sih Kak hubungan antara perikanan ini yang berkelanjutan dengan pariwisata di Bali sebenarnya? Sangat perlu. Karena kan pariwisata selalu ada hotel, ada restoran. Kalau
hotel dan restoran ini mensupport kita, berarti mereka juga akan menciptakan pariwisata yang sustainable with Italian. Iya. Ya. Jadi semua aspek, tak hanya bisnis hotel itu yang namanya dari mengolah sampah, tapi sources yang mereka sajikan kepada customer juga itu harus bisa benar-benar. Setuju. Ini justru dilewatkan ya. Mereka fokus di internalnya berkelanjutan, tapi sumbernya belum tahu nih berkelanjutan nggak. Terus syukurnya ada Bali Sustainable Seafood yang memastikan bahwa konsumsi dan produksi ikan dan produksi food lainnya sudah berkelanjutan di Bali dan untuk customer-nya. Nah, dari BSS sendiri apa sih Kak visinya untuk 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan Bali menjadi lebih, saya bilang ya, mereka lebih mulai menyukai produk keberlanjutan karena saya bilang banyak hal yang paling baik ya dengan sistem keberlanjutan. Di sini sangat banyak promosi mengenai sampah, lingkungan itu ada di Bali. Berarti selain sampah dan lingkungan ada juga berarti makanan dari kita, contoh mungkin seperti dari ikan. Jadi saya harap dalam 5 tahun ke depan biasa akan lebih banyak merangkul lagi dari hotel sama restoran, even maksudnya end customer, dan kemudian bisa expand lagi lebih ke Indonesia ya. Karena sebenarnya banyak banget sources kita itu yang baik-baik bagus, tapi banyak orang nggak tahu. Iya. Dan ini juga kan mendorong bisnis lain untuk lebih berkelanjutan ya Kak? Ya benar, karena kalau misalnya banyak lokal distributor melakukan hal yang sama yang kayak kita, otomatis akan semua ikan-ikan kita akan menjadi lebih baik lagi source-nya, laut kita lebih terjaga, jadi setempat dari lokal, maka ekspor juga akan semakin bagus. Itu kan dari hal kecil itu jadi besar. Dan apa rencana program buat ke depannya, baik itu dalam aspek sosialnya, untuk komunitasnya, atau untuk internal karyawannya sendiri, Kak? Satu penting ya Wes itu ya. Semoga dengan kita melakukan itu makin banyak lagi yang mengikuti kita. Benar, distributor itu bisa jadi kompetitor kita, tapi saya nggak pikir itu. Semakin banyak yang lebih mengikuti ya, saya bilang mengikuti, semakin bersama-sama kita menjaga gitu. Terus semoga BSS bisa kasih dampak nggak hanya di lokal tapi Indonesia juga. Karena saya bilang ketika kita tahu sources yang bagus, baik ikan yang baik, kita juga akan menolong laut kita, perairan kita, karena Indonesia itu rata-rata kan perairan. Iya. Gitu. Dan kita masih fokus di darat sampai saat ini. Dan sebenarnya ikan ini pun kita sampai banyak makan ayam gitu. Padahal kita negara lautan, kepulauan, tapi justru karena mungkin dari generasi kita semuanya merasa bahwa ayam itu adalah lauk yang paling istimewa. Ya, identik dengan kemewahan ya. Ya, something yang spesial. Padahal kita sendiri pun banyak ikan yang lebih sehat. Ya. Tapi antibiotik. Oh iya, hormon kan. Karena ayam kan banyak suntik hormon ya. Oh iya, secara. Nah, ini jadi pertanyaan menarik juga. Bagaimana respon Kakak atau sikap terhadap kandungan mikroplastik yang belakangan isunya ada di ikan? Ya, itu saya bilang seperti lagi kayak Mbak tadi, kita harus bisa memanage sampah kita dengan baik. Iya. Hati-hati dalam pembuangan sampah. Cari partner yang bisa menolong kita dalam mengelola sampah kita dengan baik. Jadi karena itu kan terjadinya karena kita nggak mengelola sampah dengan baik. Ada yang dibuang ke laut, ada yang dibuang ke sungai, dari sungai langsung ke laut kayak begitu. Jadi mungkin kalau boleh berikutnya mungkin di setiap Banjar mulai mengedukasi perumahan-perumahan tentang pemilahan. Jadi dari kita dulu sih, dari masyarakatnya sendiri dulu. Gitu. Berarti apa yang kita buang kita konsumsi kembali ya Kak, sebenarnya. Jadi kayak kalau teman-teman menyalahkan, sekarang ini udah nggak sehat, ini mengandung itu, ulah kita juga gitu. Kita nggak bertanggung jawab. Jadi mulai dari sekarang udah mulai bisa menerapkan prinsip yang lebih berkelanjutan lagi dari praktik kehidupan kita sehari-hari, dengan bijak memilih apa yang kita konsumsi, bagi siapa yang memproduksinya, dan bagaimana pengelolaan itu. Sebenarnya sih masih banyak lagi pertanyaannya. Ikan yang mereka supply dari mana? Dan kita bahwa mereka bisa jawab.
kalau misalnya bertanya, saya ikan tangkapnya di mana, kita bisa jawab. Coba tanya di Sembayang, itu dari daerah mana tangkapnya, belum tentu bisa jawab. Oh iya. Iya. Hal sesederhana itu. Ya, sederhana itu aja sih. Jadi pastikan bahwa mereka tahu ikan mereka berasal dari mana. Wow, menarik banget. Pertanyaan saya masih banyak, tapi saya akan menyimpan itu biar teman-teman penonton Ekoturism Bali lebih tertarik untuk datang ke BSS dan menanyakannya langsung dengan rekan-rekan di BSS. Berkunjung, ada banyak produk yang disuplai yang pas ini high quality, prosesnya berkelanjutan, dan dengan kalian membeli produknya membantu juga kelompok nelayan dan program-program Bali Sustainable Seafood. Nah, untuk menutup diskusi kita Kak, apa pesan Kakak untuk para penonton Ekoturism Bali dan untuk tentang keberlanjutan dan juga perikanan ataupun pariwisata? Pastikan kalian ketika membeli ikan, kalian tahu ikannya berasal dari mana. Kemudian untuk mensupport keberlanjutan tidak hanya dari sisi sampah, tidak hanya dari sisi mungkin jaga lingkungan, tapi dari apa yang kita makan juga akan bisa berdampak. Kemudian untuk mengelola bumi ini lebih baik, itu berasal dari diri kita sendiri. Oke, poinnya sangat menarik Kak Herma, terima kasih. Demikian teman-teman untuk edisi Eco Warrior kita di bulan November ini. Sampai bertemu di edisi selanjutnya. Terima kasih Bali Sustainable Seafood. Sampai jumpa kembali.